soal selanjutnya. Sejumlah gas campuran, yaitu He sebanyak 0,4 gram dan gas H2 0,4 gram. Berapa fraksi mol gas He? Baik, yang ditanyakan di sini adalah tentang fraksi mol. Secara definisi matematis, fraksi mol itu bisa disimpulkan sebagai X ya. Jadi kalau kita mau mencari fraksi mol gas A misalnya, atau zat A, maka kita bisa tuliskan XA. Nah, ini sama dengan mol A per mol total. Mol total ini apa? Mol total adalah penjumlahan dari mol-mol zat yang ada di dalam campuran keseluruhannya. Jadi kalau misalnya campurannya adalah A dan B, maka mol total adalah Na plus Nb. Kalau ada A, B, C berarti Na plus Nb plus Nc. Ada D ya tinggal ditambah Nd dan seterusnya. Nah, kalau di soal ini kita diminta untuk menghitung fraksi mol gas He. Berarti kita bisa tuliskan XHE akan sama dengan mol He per mol total. Nah, masalah yang diketahui ini adalah He itu yang diketahuinya adalah masanya 0,4 gram. Sementara H2 yang diketahui juga masanya 0,4 gram. Belum diketahui molnya. Maka dari itu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari mol masing-masing gas He dan H2 ini. Nah, untuk mencari mol kita perlu data AR atau MR. Untuk He, AR-nya adalah 4, sementara untuk H2, MR-nya adalah 2. Sehingga kita bisa hitung NHE itu adalah 0,4 dibagi 4, hasilnya 0,1. Kemudian mol H2 itu sama dengan 0,4 gram per MR-nya 2, hasilnya 0,2. Nah, karena campurannya hanya ada He dan H2, maka ketika mol He dan mol H2 ini dijumlahkan, maka dia akan menjadi N total. 0,1 tambah 0,2, 0,3. Tinggal kita masukkan data yang diketahui ya. XHE kan sama dengan molnya He, ini udah ketemu 0,1 dibagi mol total. Mol totalnya juga udah ada nih, 0,3. Sehingga 0,1 per 0,3 jadinya 1/3, atau kalau kita desimalkan menjadi 0,333 sekian. Ini jawabannya. Pilihan yang paling tepat adalah D. Next, soal berikutnya. Campuran gas terdiri dari gas A, B, dan C. Fraksi mol A 0,1, fraksi mol B adalah 0,5. Berapa fraksi mol C? Baik, di sini diketahui bahwa campuran mengandung gas A, gas B, dan gas C, di mana XA diketahui 0,1, XB diketahui 0,5. Pertanyaannya adalah XC-nya berapa nih? Nah, satu hal yang teman-teman harus tahu bahwa konsep fraksi mol dalam sebuah campuran, ketika seluruh fraksi mol zat dalam campuran dijumlahkan satu sama lain, dijumlahkan semuanya, jadi misalnya ada XA, XB, XC gitu ya, dijumlahkan, maka hasil penjumlahan fraksi mol ini adalah 1. Apapun campurannya, berapapun campurannya, ketika seluruh fraksi mol dari masing-masing zat dalam campuran dijumlahkan, hasilnya adalah 1. Jadi ini bisa langsung kita masukkan nih. XA 0,1, XB 0,5, XC-nya kita nggak tahu, sama dengan 1. Tinggal operasi matematis yang sederhana ya. Sehingga kita ketemu XC-nya 1 dikurangi 0,6, hasilnya 0,4. Paling mendekati, atau jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soalnya. Campuran gas terdiri dari gas A, B, dan C. Fraksi mol A 0,1, fraksi mol B adalah 0,5. Tekanan campuran gas tersebut adalah 10 atm. Berapa tekanan parsial gas C dalam campuran tersebut? Campurannya ada A, B, C dalam fase gas, di mana XA adalah 0,1, XB-nya adalah 0,5, XC-nya belum diketahui. Kemudian tekanan campuran gas bisa kita simpulkan P total atau P system, itu adalah 10 atm. Yang ditanyakan adalah tekanan parsial gas C atau PC. Mari kita tulis dulu rumus dasar hubungan antara mol, fraksi mol, dan juga tekanan serta tekanan parsial. Yang pertama, mol total itu akan sama dengan mol A, mol B, mol C saling ditambahkan. Kalau campurannya A, B, dan C aja. Kalau sampai D berarti tambah lagi mol D. Kalau cuma B ya berarti mol A tambah mol B. Kemudian dengan konsep yang sama, P total itu akan sama dengan
tekanan parsial A atau PA, tekanan parsial B ditambahkan. Kalau campurannya adalah A, B, C, maka ketiga tekanan parsial ditambahkan, PA tambah PB tambah PC. Kalau sampai D sama ditambah PD dan seterusnya ya. Fraksi mol XA itu bisa dihitung menggunakan mol, bisa juga dihitung menggunakan tekanan. Jadi kalau misalnya kita pakai mol, XA itu adalah mol A per mol total. Tapi kalau kita pakai tekanan, XA itu adalah PA per P total. XB pun juga demikian. Kalau XB berarti tinggal hurufnya A ini diganti B. C juga demikian. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah tekanan parsial gas C dalam campuran. Yang ditanya PC. Yang diketahui tekanan total sudah tahu, fraksi molnya tahu kecuali fraksi mol C. Berarti secara matematis dulu ya, secara definisi kita bisa tuliskan bahwa rumus yang akan kita pakai adalah XC sama dengan PC per P total. Kenapa kita pakai ini? Karena yang dicari adalah PC-nya, tekanan parsial C-nya. Namun untuk menghitung itu kita perlu data P total dan XC. P total sudah tahu, aman. XC-nya nih yang nggak aman nih, belum tahu. Nah, maka di sini sebelum kita menghitung PC, kita hitung dulu XC-nya. Ini seperti cara di soal sebelumnya bahwa ketika keseluruhan fraksi mol dari gas-gas dalam campuran atau zat-zat dalam campuran dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau XA 0,1, XB 0,5, XC nggak tahu, dijumlahkan sama dengan 1, maka XC otomatis adalah 0,4. Barulah di sini kita kombinasikan nih persamaan ini. Menjadi XC-nya 0,4, PC-nya tidak diketahui, P totalnya adalah 10. Jadi kalau kita hitung PC akan sama aja 0,4 dikali 10, hasilnya adalah 4. Jawabannya 4, D. Soal selanjutnya. Sejumlah gas campuran yaitu HS sebanyak 0,3 mol dan gas H2 sebanyak 0,2 mol berada dalam wadah tertutup bervolume 5 liter dan suhu 27 derajat Celcius. Berapa tekanan parsial gas HE dan H2 berturut-turut? Baik, mari kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Di sini ada dua gas yaitu HE dan H2. Untuk HE yang diketahui adalah molnya 0,3, kalau H2 molnya adalah 0,2. Mereka berada dalam wadah yang sama, berarti dia campuran ya, dengan volume 5 liter dan suhu 27 derajat Celcius, atau kalau kita jadikan Kelvin jadi 300 Kelvin. Ditanyanya adalah tekanan parsial gas HE dan H2 berturut-turut, berarti PHE, PH2. Oke, untuk menjawab ini kita perlu rumus dasar, di mana rumus dasar yang akan kita pakai adalah persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Berarti kalau kita mau nyari P, maka V-nya tinggal dipindah ke bawah. Nah ini, P sama dengan nRT per V. Tinggal zat mana yang mau kita hitung gitu. Misalnya kita mau nyari HE dulu, maka PHE ini akan sama dengan NHE kali R kali T per V. Tinggal kita masukkan yang diketahui, NHE-nya 0,3, R tetapan gas ideal 0,082, T-nya 300, V-nya adalah 5. Tinggal kita hitung pakai kalkulator, maka akan ketemu 1,476 atm. Kemudian kalau untuk H2 sama juga caranya, tinggal diganti PH2 sama dengan NH2 kali R kali T per V. Masukin aja yang diketahui, NH2 nya adalah 0,2, R 0,082 kali 300 per V nya 5. Hasilnya adalah PH2 sama dengan 0,984 atm. Jadi kalau berturut-turut HE dan H2 berarti 1,476 dan 0,984. Jawabannya adalah D. Lanjut. Padatan NaCl sebanyak 0,1 mol dilarutkan ke dalam 250 ml air. Berapa konsentrasi larutan NaCl yang dihasilkan? Baik, yang diketahui adalah mol 0,1, volume 250 ml, atau kalau kita jadikan liter jadinya 0,25 liter. Yang ditanya adalah konsentrasi. Konsentrasi itu simbolnya M ya, molaritas. Nah, rumus dasar yang menghubungkan antara ketiga besaran ini, mol, volume, dan molaritas adalah sebagai berikut. M sama dengan N per V. So, kalau kita mau menghitung M, tinggal masukkan nilai N-nya 0,1, kemudian masukkan V-nya. Ingat, V harus dalam satuan liter.
Jadi kita punya 0,1 dibagi 0,25. Hasilnya adalah 0,4. Satuannya molar, mol per liter atau disingkat M besar. Jawabannya adalah A. Lanjut. Padatan NaCl sebanyak 0,585 gram dilarutkan ke dalam 100 ml air. Berapa konsentrasi larutan NaCl yang dihasilkan? Sama kita terus dulu yang diketahui. Kita punya massa 0,585 gram. Selanjutnya V sama dengan 100 ml atau kalau kita jadikan liter jadinya 0,1 liter. Kemudian ditanya adalah konsentrasi atau M ya. Seperti soal sebelumnya bahwa rumus dasarnya M itu sama dengan mol per V. Nah, sekarang kita lihat dari rumus ini kalau kita mau mencari M, N per V, N-nya apakah tahu? Oh, tidak tahu. V-nya apakah tahu? Tahu, 0,1. Nah, sayangnya N-nya belum tahu nih, maka kita perlu mencari tahu N. Nah, kalau mencari N, rumus dasar yang dipakai adalah N sama dengan W per MR. Dari soal kita dapat W-nya 0,585, kemudian MR-nya belum diketahui MR-nya, jadi kita hitung aja. Ini yang kita cari adalah MR dari NaCl, sehingga bisa kita hitung MR dari NaCl itu adalah AR-nya Na ditambah AR-nya Cl. AR-nya Na 23, AR-nya Cl 35,5, sehingga diperoleh MR NaCl 58,5. Ya sudah, tinggal dimasukin aja. N sama dengan W-nya atau massa adalah 0,585 per MR-nya 58,5. Berarti N-nya ini adalah 0,01 mol. N-nya tahu, kita masukkan ke sini. Nah, substitusikan ya. Jadinya M sama dengan 0,01 per 0,1. Hasilnya adalah 0,1 molar. Konsentrasi larutan NaCl 0,1 molar. Jawabannya adalah E. Nomor selanjutnya, larutan CuSO4 0,1 molar sebanyak 100 ml dibuat dengan cara melarutkan sejumlah padatan CuSO4. Berapa massa CuSO4 yang diperlukan? Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah M, konsentrasi CuSO4 0,1, kemudian volume 100 ml atau 0,1 liter dari sini ya. Kemudian yang ditanya adalah massa CuSO4 yang diperlukan. Massa berarti W. W-nya berapa nih? Nah, rumus dasarnya adalah kalau kita mau nyari W ya kebalikannya nyari N berarti ya. Kalau N adalah W per MR, berarti kalau W adalah N dikali MR. Nah, ngitung N-nya sama dengan soal sebelumnya, M sama dengan N per V. Nah, berarti mari kita cari dulu N-nya. M sama dengan N per V, di mana M-nya 0,1, N-nya dicari, V-nya adalah 0,1 juga, sehingga N-nya adalah 0,01 mol. Langkah selanjutnya adalah mencari W. W sama dengan N dikali MR. N-nya kita tahu, nilainya adalah 0,01. Kemudian MR-nya kita belum tahu nih. Nah, MR kita cari di sini ya. MR yang kita cari adalah MR-nya CuSO4, karena ini larutan CuSO4. Jadinya MR CuSO4 berarti ArCu tambah ARS tambah 4 kali ArO. Silakan dicek di tabel periodik. ArCu itu 63,5, ARS itu 32, ArO adalah 16, jadi 4 kali 16. 63,5 tambah 32 tambah 64, hasilnya adalah 159,5. Kita masukkan ke sini, sehingga W sama dengan 0,01 dikali 159,5, hasilnya adalah 1,595 gram. Massa CuSO4 yang diperlukan adalah 1,595, yaitu A. Soal selanjutnya, larutan HCl memiliki kadar massa 30% HCl dan massa jenis 1,15 gram per mililiter. Berapa konsentrasi larutan HCl tersebut? Baik, diketahui persen massanya HCl adalah 30%. Kemudian massa jenis adalah 1,15 G per ml. Yang dicari adalah konsentrasi HCl. Berapa nih? Hubungan antara persen massa kemudian massa jenis dengan molaritas itu adalah seperti ini. Ini rumus cepatnya ya. M sama dengan persen massa atau dalam bentuk persen HCl dikali rho dikali 10 per
MR-nya HCl, karena ini yang kita cari adalah konsentrasi HCl. Kalau yang dicari adalah zat yang lain, ya tinggal diganti aja HCl-nya dengan zat lainnya. Kita masukkan yang diketahui, persen HCl kita tahu 30, kita tulis 30 kali rho, rho-nya sejenisnya 1,15 kali 10 MrHCl. MrHCl itu adalah ARH ditambah ARCl. ARH-nya 1, ARCl-nya 35,5, jadinya 36,5. Masukkan ke sini. Sehingga diperoleh MHCl, molaritas HCl, konsentrasi HCl adalah sebagai berikut. 9,45 molar. Jawabannya adalah C. Lanjut, larutan NaOH 0,5 molar sebanyak 5 ml diencerkan dengan menambahkan air hingga volume setelah diencerkan adalah 50 ml. Berapa konsentrasi NaOH setelah pengenceran? Baik, untuk kasus pengenceran kita memiliki rumus dasar M1V1 sama dengan M2V2. M1 sebelum pengenceran, M2V2 adalah setelah pengenceran. Maka kita identifikasi dulu nih dari soal. Sebelum diencerkan, molaritas NaOH adalah 0,5. Kemudian volumenya adalah 5 ml. Sedangkan setelah mengencerkan, volumenya diketahui 50 ml. Seperti yang disebutkan di soal ya. Yang dicari adalah konsentrasi NaOH setelah pengenceran, berarti M2. M2-nya ini berapa? Kita masukkan ke rumus. 1V1 sama dengan M2V2. M1-nya 0,5, V1-nya 5, M2-nya nggak tahu, V2-nya 50. Maka kita dapat M2-nya 0,5 kali 5 per 50. Hasilnya adalah 0,05 molar. Jawabannya adalah D. Next. Larutan H2SO4 0,01 molar sebanyak 100 ml dibuat dengan mengencerkan larutan H2SO4 pekat yang konsentrasinya 0,5 molar. Berapa volume larutan H2SO4 pekat yang harus diencerkan? Baik, sama ya kasusnya ya, pengenceran. M1V1 sama dengan M2V2. Baik, M1 dulu. M1-nya yang sebelum pengenceran itu berarti yang pekat ya. Yang pekat berarti 0,5 molar. Kemudian V1-nya nggak tahu, M2-nya 0,01. Kemudian V2-nya adalah 100 ml. Berapa volume larutan H2SO4 pekat yang harus diencerkan? Berarti ini memang yang dicari adalah V1-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus. M1V1 sama dengan M2V2. M1 0,5, V1 nggak diketahui, M2 0,01, V2-nya 100. Maka V1-nya bisa kita hitung 0,01 kali 100 per 0,5. Hasilnya adalah 2 ml. A.